Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Setiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan kedua, kelas 3. Hari ini terjadwal mengikuti ujian kinerja pada tanggal 24 November 2020. Berikut adalah kartu peserta ujian kinerja saya. Inilah hasil video pembelajaran saya. Silahkan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-temanku. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pagi yang cerah, Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur diaturkan kepada Allah SWT, di mana pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun dalam keadaan virtual Zoom seperti ini, nggih, untuk pembelajaran kita. Tadi malam Bu Eni sudah meng-share kaitannya dengan video pembelajaran yang Bu Eni kirim melalui WhatsApp group. Sudah dipelajari semua? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Nah, itu nanti adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba teman-temanku yang solih dan solihah, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, nggih. Sudah siap berdoa? Nanti tolong Mbak Safila dipimpin, nggih. Siap. Tangan diangkat ke dalam. Berserah diri mulai belajar. Rabbi zidni untuk dapat memahami doa petunjuk ya Allah teman-temanku yang solih, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, karena pahlawan sudah berjuang sedemikian rupa dengan gigihnya, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Silakan Bu Eni minta teman-teman berdiri. Stand up please. Stand up please. Sudah? Nah, nanti dalam hitungan ketiga, teman-teman menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Yeah. Okay. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, ayo maju, 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 ayo maju, maju. Karena sudah menyanyikan dengan hikmat, silakan teman-teman bisa duduk kembali. Nah, hari ini ada yang nggak masuk, teman-teman? Masuk semua? Enggak. Berapa teman-teman, G? Pahlawan. Bagus sekali. G, gambar pahlawan. Gambar yang pertama, ini kira-kira namanya siapa? Siapa namanya? Iya. Siapa? Halo, namanya siapa ini gambar pertama? Jajar Dewantara. Ini adalah Jajar Dewantara. Kalau yang selanjutnya ini? Pangeran Diponegoro. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Terakhir? Jenderal Sudirman. Nah, itu semua adalah, ini semua adalah pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan negara kita. Nah, sebagai penerus bangsa, nah kita itu harus meneruskan perjuangan para pahlawan. Nah, oleh karena itu, sebagai siswa utamanya bagi teman-teman itu, untuk meneruskan perjuangannya itu teman-teman harus mengamalkan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, yang pertama adalah bekerja keras. Nah, bekerja keras itu dalam artian teman-teman itu belajar dengan giat, pantang menyerah, terus kemudian teman-teman harus rela berkorban. Berkorban apa? Berkorban semuanya, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah perilaku-perilaku yang dimiliki oleh pahlawan yang wajib kita tiru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kaitannya dengan materi pengamalan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dimiliki oleh pahlawan. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti yang pertama yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menganalisis sikap kepahlawanan yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Yang kedua, nah nanti melalui pengamatan gambar, nanti akan gue sediakan gambar, itu nanti teman-teman menganalisis dan membuat laporan terkait gambar itu, memberikan pendapat. Nah, laporannya berupa pendapat. Nanti itu dikerjakan di LKPD. Terus selanjutnya, yang ketiga, melalui pengamatan teks, siswa mampu menganalisis panjang pendek nada pada lagu. Dan terakhir, nanti setelah kita mengamati teks dan berlatih, kita nanti akan belajar menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nah, selanjutnya, Bu Eni share screen ya, kaitannya dengan materi hari ini, tolong dilihat. Sudah nampak? Nampak belum?
Lihat. Sudah? Sudah, ya. Ada yang belum, mungkin singkatnya gitu. Ditunggu saja yang belum, yang sudah. Lanjut. Tujuan kita hari ini tadi yang sesuai dengan Bu Eni bacakan. Lanjut, selanjutnya adalah kita hari ini. Coba pasangkanlah. Gambar, Bu Eni punya beberapa gambar. Ada 1, 2, 3, 4 yang berkaitan dengan pahlawan. Ini semua gambar keempat ini adalah pahlawan. Nanti gambar yang sebelah kiri ini teman-teman pasangkan dengan gambar yang sebelah kanan, terus sesuai dengan profilnya masing-masing. Coba gambar yang pertama, Bu Eni minta Mas Alfarizi. Itu gambar apa nggih? Pahlawan Patimura. Oh, Patimura. Coba kita lihat. Betul apa tidak nggih? Oh ya, betul sekali. Patimura itu adalah pahlawan dari Maluku. Selanjutnya gambar yang kedua. Coba Mas Budi. Cut Nyak Dien pahlawan. Oh, Cut Nyak Dien. Coba kita lihat. Cut Nyak Dien. Oh, ya betul sekali. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Mbak Lufi. Insinyur Soekarno. Oh, betul sekali. Insinyur Soekarno. Kita coba lihat. Iya, tepat. Insinyur Soekarno. Pintar sekali teman-teman hari ini. Selanjutnya yang terakhir adalah Mbak Nadia. Sultan Hasanuddin. Coba kita cek. Ya, hebat sekali teman-teman. Lanjut. Nah, amatilah gambar yang pertama. Kita lihat gambar ini tadi gambar apa? Patimura. Ini gambar Patimura. Nah, betul sekali. Nah, Patimura. Ada yang bisa membantu membacakan? Mbak Putri, tolong dibacakan. Atau terkendala sinyal? Sudah. Aku sudah loh. Mbak Lufi saja, Mbak Lufi coba, Mbak Lufi. Mbak Lufi, tolong dibacakan, nggih. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1807. Patimura bangkit pemimpin melakukan melawan kejaman Belanda dengan gigih dan pantang menyerah. Patimura pada tahun 1817 berhasil merebut benteng Duursede di Saparua. Pahlawan Patimura meluaskan ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Ya, terima kasih. Itu kaitannya dengan sejarah Kapitan Patimura. Nah, beliau adalah pejuang dari Maluku yang lahir pada tanggal 8 Juni 1783, meninggalnya pada tanggal 16 Desember 1817. Kemudian Patimura itu merebut benteng yang namanya adalah Benteng Duursede di Saparua dan meneruskan perjuangannya melawan sekutu, meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Selanjutnya, coba gambar apa ini, Mas Andes? Mas Andes? Pahlawan Cut Nyak Dien. Oh iya, betul sekali. Coba kita lihat. Ya,
Pinter sekali teman-teman, dapat jempol 2. Selanjutnya, Cut Nyatin itu adalah pahlawan wanita di Indonesia. Selain Cut Nyatin itu masih banyak pahlawan-pahlawan yang lainnya yang ada di Indonesia. Cuman di sini Bu Eni menampilkan adalah Cut Nyatin. Beliau ini adalah seorang bangsawan yang agamis. Dia berjuang dengan gigih bersama suaminya yang kedua untuk melawan Belanda. Suaminya yang pertama itu dia sudah dibunuh oleh Belanda, terus kemudian dia menikah lagi dengan suami yang kedua ini, terus kemudian dengan suami yang kedua ini dia juga berjuang bersama. Nah, suami yang kedua ini berpura-pura mendukung Belanda. Nah, akhirnya ketahuan kalau dia itu berbohong sama Belanda, langsung dibunuh seperti itu. Selanjutnya, coba perhatikan video berikut ini. Nah, video ini teman-teman, silahkan nanti teman-teman amati dengan betul, karena di dalam video ini terdapat sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila-sila pada Pancasila. Nah, ini nanti akan nyambung ke tugas berikutnya. Tolong diamati betul-betul. Paham? Paham? Paham. Ya, berputar. Pahlawan adalah orang yang melakukan perbuatan baik terhadap orang lain tanpa dilandasi keinginan untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Pahlawan juga disebut orang yang telah berjasa pada negara. Sedangkan patriotisme yaitu sikap yang mewujudkan semangat cinta tanah air untuk bersedia mengorbankan segala-galanya. Pahlawan yang berjuang untuk negara memiliki jiwa patriotisme untuk kejayaan bangsa dan negaranya. Para pejuang kemerdekaan disebut mewujudkan Indonesia yang merdeka. Pahlawan pada masa penjajahan adalah mereka yang gugur dalam membela negara. Para pejuang menggunakan senjata seadanya, misalnya bambu runcing, keris, panah, pedang. Para pejuang berani mengorbankan harta, benda, waktu, pikiran, jiwa, raga, dan nyawa untuk kepentingan bangsa dan negara. Berkat pengorbanan para pahlawan, sekarang kita dapat menikmati kemerdekaan. Tugas dan tanggung jawab kita sekarang adalah menjaga tetap utuhnya bangsa negara kita dan mengisi kemerdekaan dengan membangun serta dapat mewarisi sikap-sikap para pahlawan. Kamu telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan. Sikap-sikap tersebut telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Apakah nilai-nilai tersebut mencerminkan sila Pancasila? Nah, pelajari di bawah ini ya, sobat belajar. Coba perhatikan. Di sini ada sikap, definisi. Nah, ini loh teman-teman, tolong diperhatikan betul yang bagian ini. Karena ini nanti akan berkaitan dengan tugas teman-teman berikutnya. Keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu, mengambil tindakan dengan tidak terlalu merisaukan hal buruk. Contohnya, berani beramal dengan sifat terpuji, berani menjauhi sifat buruk, berani menghadapi kritikan, berani memberikan kritikan yang menyenangkan, berani menghadapi kegagalan. Ini termasuk sila yang kedua. Nah, itu termasuk sila yang kedua. Kemudian yang kedua, sikap rela berkorban. Yang artinya, adanya kesediaan untuk memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain walaupun memberikan penderitaannya bagi diri sendiri. Contohnya, ikut kerja bakti, ikut menjaga keamanan kampung, menyingkirkan benda berbahaya, dan yang lainnya. Ini termasuk sila yang ketiga. Kemudian, sobat belajar, untuk yang nomor 3, sikap membela kebenaran dan keadilan. Membela keadilan maksudnya tidak memihak kepada sesuatu yang telah diketahui salah. Contohnya, menjaga keamanan kampung, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, tidak bersifat boros, dan yang lainnya. Ini termasuk sila yang kedua.
Selanjutnya sebagai belajar sikap pahlawan cinta tanah air. Cinta tanah air artinya suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Nah, itu untuk yang cinta tanah air. Jadi di situ ada banyak contohnya untuk cinta tanah air. Selanjutnya yang nomor 5, pantang menyerah. Pantang menyerah artinya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contohnya selalu berusaha menjadi yang terbaik, menjadikan jalan sebagai suatu loncatan, artinya sebagai suatu loncatan, sabar dan selalu berusaha, kemudian belajar dengan giat dan tekun, kemudian selalu optimis. Itu termasuk sila yang ketiga. Nah, itu adalah video yang berkaitan dengan sikap yang sesuai dengan sila-sila pada Pancasila. Tugas kalian selanjutnya, yang pertama nanti teman-teman menuliskan sikap kepahlawanan dan menghubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu nanti teman-teman buat dalam sebuah laporan tentang pendapat terhadap tindakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sebuah gambar yang Bu Eni sediakan. Nah, pada LKPD-nya Bu Eni itu nanti ada yang pertama nanti teman-teman menjawab sikap-sikap kepahlawanan minimal nanti 3 sesuai dengan sila yang Bu Eni tentukan. Terus kemudian yang kedua itu ada beberapa gambar. Itu nanti teman-teman saya minta untuk memberikan pendapat dari gambar itu. Nah, semua tugas teman-teman itu ada pada link yang ini, yang di bawah ini. Nah, link ini nanti akan Bu Eni kirim melalui WhatsApp group. Terus kemudian nanti teman-teman silahkan mengerjakan. Waktu pengerjaan itu nanti sampai jam 9 malam. Seperti itu. Dari tugas yang pertama ini sudah paham apa belum? Nanti tugasnya bentuknya seperti ini. Bentar ya, Bu Eni lihatkan. Tugasnya nanti bentuknya lembar kerja seperti ini. Nah, ini di sini ada lembar kerja peserta didik kelas 4. Nanti teman-teman di sini mengisikan nama lengkap loh ya. Nomor absen. Terus kemudian, nah ini nomor 1 ini tuliskan 3 sikap yang mengaplikasikan nilai Pancasila sila kedua. Ada lagi, tuliskan 3 sikap yang mengaplikasikan nilai Pancasila sila ketiga. Kalau teman-teman tadi mendengarkan video yang Bu Eni share, yang Bu Eni putar barusan, itu tadi teman-teman bisa mengerjakan. Mudah, sangat-sangat mudah. Bahkan di video yang Bu Eni kirim tadi malam itu juga ada. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu teman-teman itu, ini ada gambar. Gambar di sini, ini adalah gambar yang berkaitan dengan sila Pancasila. Nah, menyumbang untuk bencana alam. Ini sampean tulisi di sini, pendapatmu apa? Oh, ini sesuai dengan sila Pancasila sila ke berapa? Karena apa? Seperti itu, dijelaskan alasannya. Seperti itu. Ini di sini ada 5 gambar. Nanti teman-teman silakan mengerjakan seperti itu. Ini kaitannya dengan LKPD. Lanjut. Kaitannya dengan ini tadi sudah. Terus kemudian selanjutnya, nah, berkat perjuangannya pahlawan teman-teman, Indonesia itu bisa mencapai kemerdekaan yang sekarang kita rasakan. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa para pahlawan, ayo coba sekarang kita bernyanyi lagu Hari Merdeka.
Perhatikan video berikut ini mengenai panjang dan pendek pada lagu. Diamati betul-betul ya, nanti biar teman-teman bisa mengerjakan. Nah, itu nada adalah bunyi yang beraturan dan mempunyai frekuensi yang tunggal. Nah, ketika bernyanyi terdapat nada dan nada panjang dan nada pendek. Nah, ini utamanya di sini. Nada 2 ketukan 7 sama 6 itu ada 1 titik di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang 1 ketukan. Seperti itu. Nah, kalau ada titik ini loh, setelah angka kok ada titik, berarti dia dinyanyikan 2 ketukan. Tapi kalau yang seperti bawahnya, setelah 7 kok enggak ada titiknya, berarti dia hanya 1 ketukan. Dari sini ada yang ditanyakan enggak? Kaitannya dengan panjang pendek pada nada. Ada enggak? Halo? Mbak Tania pinter ya? Tidak. Oh, tidak. Yeah. Sudah jelas? Paham? Sudah. Jelas. Kita lanjutkan untuk videonya. Nah, videonya sudah habis. Nah, di sini coba kita amati. Dari teks lagu itu, kira-kira yang mempunyai panjang 2 ketukan itu yang mana? Ada yang bisa menjawab? Tadi nada 2 ketukan itu ketika setelah angka itu ada titiknya. Kira-kira yang mana? Mas Andes bisa? Yang nada apa itu kira-kira? Mas Andes bisa bersuara? Yang mana? Yang setelah angka itu ada titiknya, itu adalah yang 2 ketukan. Kira-kira yang mana? 17 tahun 45. Oke, stop sebentar. Itu berarti yang ini nggih Mas Andes, yang ini ya. 3 titik itu ya, yang ada titik-titiknya itu nggih berarti yang 2 ketukan. Kalau yang lainnya itu maka dia adalah 1 ketukan. Pokoknya nanti teman-teman, ini yang setelah titik itu adalah yang setelah angka kok titik, berarti dia mempunyai 2 ketukan. Tapi kalau setelah angka tidak ada titiknya seperti 6 ini yang bawah garis kedua, D, K, nada 6 itu apa? Do, re, mi, fa, sol, la. Nah, nada la ini tidak ada titiknya, maka dia adalah 1 ketukan. Seperti itu. Teman-teman, ini ada yang sudah bisa enggak lagunya? Kalau tadi malam melihat video dari Bu Eni, kira-kira sudah bisa lagunya. Bisa apa belum? Apa? Sudah bisa apa belum? Sudah. Berarti teman-teman Bisa. Hebat. Ya sudah. Kalau memang sudah, coba kita perhatikan bersama-sama lagu ini nanti terus kemudian setelah kita mengamati video ini, teman-teman nanti menyanyikan bersama-sama, terus kemudian ada tugas dari Bu Eni. Sebentar. Sambil bernyanyi bisa. Persiapan. Ada syairnya ini. 17 Agustus tahun 45.
itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka putra dan bangsa, adik-adiknya bangsa Indonesia. Merdeka, negara merdeka tetap merdeka, selama hayat masih bekerja. Dan tetap bertahanlah Indonesia, kita tetap sekali lagi. Bersama-sama melakukan. Itu, Las Agustus hari merdeka, dan bangsa, adik-adiknya bangsa Indonesia. Merdeka tetap merdeka, selama hayat masih ada. Pertahankan Indonesia, tetap setia bela negara kita. Terima kasih. Nanti Bu Eni minta sekali lagi, Bu Eni tidak bersuara, nanti teman-teman yang menyanyikan ya. Setelah lagu nanti kita mulai Pertahankan Indonesia, tetap membela negara kita. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, teman-teman, setelah berlatih, tugas kalian yang pertama yaitu tugas kalian yang kedua berarti yang kedua menyanyikan lagu Hari Merdeka tadi secara individu, kemudian di video, di video terserah mau video sendiri atau video orang tua. Nah, itu nanti hasil dari video lagumu itu silakan dikirim pada grup kelas. Setelah pengayaan ini nanti bagi teman-teman yang sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal, itu nanti ada tugas tersendiri mengamati teks lagu Indonesia Raya, lingkarilah nada-nada yang panjang. Bagi teman-teman yang nilainya di bawah KKM, nah itu ada remedialnya. Nah, tugasnya adalah mencari 3 pahlawan selain yang sudah Bu Eni jelaskan. Terus kemudian dari pahlawan itu teman-teman temukan sikap-sikap yang dimilikinya. Ini adalah motivasi. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Itu kira-kira dari teman-teman ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Ada? Sudah hebat sekali. Tidak, coba kalau sudah memang benar-benar bisa. Ini tanya, hari ini tadi kita belajar mengenai apa? Coba yang pertama, belajar tentang pahlawan. Yang kita pelajari dari pahlawan itu apanya? Semangat dan bikin pahlawan. Itu semua berarti termasuk dari sikapnya, ya. Iya.
Betul sekali. Itu semua adalah sikap-sikap yang dimiliki pahlawan. Nah, belajar apa lagi tadi? Yang kedua. Apa Mas? Apa Mbak Safia? Nada pada lagu. Pinter, jempol 2. Panjang pendek nada pada lagu. Kesemuanya itu adalah materi yang Bu Eni sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bu Eni sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, nggih. Kita masih semangat ya, walaupun sudah capek-capek dari tadi mendengarkan. Alhamdulillah teman-teman semuanya masih semangat. Nah, itu semua tadi adalah materi yang kita pelajari. Pesan dari Bu Eni, teman-teman. Tolong teman-teman bersikaplah sesuai dengan sikapnya pahlawan. Karena apa? Sikapnya pahlawan itu sikap yang sangat baik, yang sesuai dengan sila Pancasila, yang patut kita tiru, misalnya gigih. Gigih dalam apa? Dalam belajar. Tugas selanjutnya, teman-teman, ini nanti ada evaluasi. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti evaluasinya teman-teman kerjakan. Mudah sekali. Tinggal mengisi nama, nomor absen, terus kemudian ini semua soal adalah pilihan ganda. Paling lambat pukul 9 malam bersama LKPD. Mengerjakannya ini nanti melalui link evaluasi yang akan Bu Eni kirim melalui WhatsApp grup juga bersamaan dengan link LKPD-nya. Nah, itu saja yang bisa Bu Eni sampaikan hari ini. Ada kurang lebihnya nanti Bu Eni mohon maaf. Sebelum Bu Eni tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa bersama. Coba Mas Andes dipimpin doanya. Monggo. Kita berdoa. Iya. Kita berdoa. Kepada Allah. Berdoa mulai innal insana lafi husrin illal ladzina. Ini ada kurang lebihnya Bu Eni, mohon maaf. Bu Eni tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Nah, sekian dari Bu Eni, ada kurang lebihnya Bu Eni, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.